Kabar kandasnya hubungan Erika Carlina dan DJ Bravi langsung mengguncang media sosial. Begitu perpisahan mereka diumumkan, kolom komentar di media sosial dibanjiri netizen yang berbakti yang ramai menyinggung nama DJ Panda. Banyak yang mengaitkan kabar ini dengan masa lalu Erika, mengingat DJ Panda adalah mantan kekasihnya sekaligus ayah dari anaknya Andrew. Netizen yang budiman bahkan berbondong-bondong mengunjungi akun DJ Panda hanya untuk menandai bahwa sang mantan kekasih kini telah resmi berpisah dari Bravi. Tidak butuh waktu lama, nama DJ Panda kembali jadi bahan pembicaraan publik. Sikap diamnya dianggap sebagai bentuk kemenangan tersendiri setelah hubungan Erika dan Bravi berakhir karena perselingkuhan. Dalam klarifikasinya, Bravi mengakui bahwa dirinya bersalah karena mengirim pesan pribadi kepada perempuan lain yang kemudian menjadi alasan utama perpisahan. Padahal sebelumnya hubungan mereka disebut-sebut sebagai contoh pasangan ideal. Apalagi Bravi sempat memperlakukan anak Erika dengan penuh kasih layaknya anak kandung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bravi dan Erika sudah putus karena si Bravi ini selingkuh, guys. Dia chat kangen ke cewek lain beberapa minggu sebelum anaknya Erika tuh lahir. Kacau nggak sih? Alasan mereka putus ya Bravi itu selingkuh dari Erika. Chat kangen kayak gini ke selebgram Lintang pada tanggal 9 Juli kemarin. Nah, isi chat ini kan kesebar di bulan Oktober kan. Nah, tanggal 22 Oktober mereka tuh bertengkar hebat lah. Meski mereka tuh masih mau mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka, tapi pada tanggal 1 November akhirnya mereka tetap putus. Gimana menurut kalian, guys? Setelah drama heboh antara Erika, Panda, Bravi, sekarang Lintang, apa yang kita bisa pelajari dari kejadian ini? Bravi Man of the Year, dan kata-kata itu hilang gitu aja ketika hubungan mereka putus di tanggal 31 Oktober. Jadi si Bravi ada menceritakan kronologi gimana caranya mereka bisa putus. Itu bukan menceritakan kronologi sih, itu lebih tepatnya ke klarifikasi. Dia bilang iya karena gue chat sama cewek ya selingkuh sih katanya. Secara Erika Carlina itu adalah dia punya idola. Terus kalau kita pacaran sama idola kita, itu kan harusnya kita bersyukur ya sis ya guys ya. Aduh, terus kenapa bisa belok? Aduh, nggak tahu. Padahal gue dulu termasuk orang yang sangat mendukung hubungan Bravi dan Erika Carlina. Tapi sejak dari mulutnya Bravi cerita kayak gitu, ya gue jadi oke deh, bagus lu putus, oke gitu. Gue mau ngucapin selamat buat Mbak R ya. Sebelum berlanjut ke pelaminan ya, udah ketahuan nih ya, tukang selingkuh juga ya. Jangan menormalisasi perselingkuhan guys, karena nggak ada obatnya ya, nggak ada obatnya. Bagus taunya sekarang ya kan. Awal-awal aja lu kayak pahlawan ya kan, awal-awal aja lu kayak apa ya, pokoknya kayak pahlawan kesiangan lah gitu ya. Di saat Mbak Era terpuruk, apa lu selalu mendampingin, wah sosial media kayak gimana gitu kan. Ternyata mana sih, jadi sebel gue ya kan. Tadinya pengen lihat happy ending, malah begitu, udah berani ngelamar saat konser segala lagi. Sebel. Bravi selingkuh 9 Juli. Terus Mbak R melahirkan 1 Agustus, dilamar 5 Oktober. Nah, pertanyaannya adalah, ini kayak ujian ya. Pertanyaannya adalah, tanggal 9 Juli itu apakah Bravi dan Mbak R sudah jadian atau belum? Kalau sudah jadian, ya bener, Bravi ini selingkuh Siti. Tapi kalau belum jadian, itu namanya masa lalu, bukan selingkuh guys. Ya, kalau belum jadian tanggal 9 Juli, masih PDKT, itu namanya masa lalu, bukan selingkuh ya guys. Ada apa ini? Kok berbau-bau aku kepo? Panda masih BAP. Bravi sama Erika bubar. Nopo iki?
yang lagi rame nih dari semalam ya kan, nih Erika sama Brevi ya kan. Ini rame banget sih jujur ya kan. Udah lamaran di panggung ya kan, terus udah gitu diliatin orang-orang, terus ternyata putus gara-gara ini laki selingkuh. Nah nih kalau kalian tahu nih tuh ini yang lama itu loh, tapi baru diklarifikasi tadi malam waktu Brevi live ya. Waktu Brevi live tadi malam dan si sosok banget ternyata beneran. Dan ternyata pas acara ulang tahun mamanya Brevi tuh mereka udah canggung guys, udah maksudnya tuh udah nggak tau deh, pinter banget ya Mbak R nutupin. Emang ya wanita tuh pinter banget buat tutupin sesuatu. Sampai akhirnya terlontar dari mulut Brevi sendiri kalau ya dia selingkuh dan sudah berakhir sejak 31 Oktober. Nggak tahu deh pokoknya. Aku cuma bisa bilang semangat dan pastinya buat Mbak R sama Andrew ya kan. Netizen tolong dong jelasin, maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana sih ngelamar abis itu selingkuh? Maksudnya gimana sih ngedeketin mantannya si musuh? Abis itu mendekati, mengikuti, klarifikasi sana sini, lalu selingkuh. Gimana sih konsepnya? Terus melamar, menggunakan hot pen, lalu selingkuh. Aduh, maksudnya gimana sih? Maunya apa? Aduh, gue jambak emang nih laki-laki modelan begini. Gimana sih? Yang mbok tahu bentuk gitu. Maaf, ya tahu bentuk, ya tahu diri. Nggak usah belaga-belaga sok jadi pahlawan kesiangan. Kalau tohnya memang tidak pahlawan begitu loh. Gue nggak terima nih. Jijau, wadirau. Berita terbaru dari DJ Brevi yang mengumumkan bahwa dia sudah putus dengan Erika Carlina, membuat hati para pendukung menjadi gundah gulana. Jadi ambil positifnya, jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur oleh Allah ya. Jadi anggap aja itu belum jodoh ya. Cara Tuhan menyelamatkan dari orang yang tidak tepat ya. Mungkin dengan cara dilihatin dengan kemarin DJ Brevi membuat salah ya. Tapi DJ Brevi juga gue akuin, gue salut ya udah membuat klarifikasi. Dia dengan gentle mengakui perbuatannya ya. Tapi kalau terusin juga nggak bagus ya. Dan kalau gue lihat lebih tepat kayaknya untuk jadi teman aja deh kayaknya. Lebih cocok emang Erika Carlina itu sama DJ Brevi itu menjadi teman ya. Karena lebih asik, lebih rame Kalau untuk berhubungan kayaknya kurang ya. Karena apa? Terlalu pagi juga kayaknya kalau buat Erika itu untuk mendapatkan pendamping. Jadi biarkan Erika itu menjadi single parent, menikmati dia menjadi single mother dengan Buna ya, Kavio di sekelilingnya yang sama-sama saling menguatkan untuk dia tetap terus berdiri membesarkan anaknya. Udah gitu aja sih. Dan kita doain juga hubungan mereka tetap baik-baik aja ya. Karena kan gak ada yang tahu, siapa tahu ntar bisa baik lagi, bisa rujuk lagi ya kan. Karena kita harus juga ingat sisi baiknya. Waktu kemarin kan DJ Brevi menemani di saat Erika Carlina itu membutuhkan seseorang untuk selalu mendampinginya, menguatkannya, dia menjadi melawan deh pokoknya, melawan rasa sedih, rasa kecewa, dan rasa sakit hati yang kemarin dilewatin itu bersama DJ Brevi. Jadi kita be nice ya, be nice untuk permasalahan ini, nggak usah terlalu digoreng-goreng, nggak usah komentar-komentar lagi yang istilahnya bilang DJ Brevi perawan kesiangan gini-gini. Hey, kita nggak di sisi posisi mereka, udah pokoknya kayak gitu. Mereka tetap berteman baik dan kita harus hargain itu ya, karena masalah itu kita nggak akan tahu ya. Yang terjadi sama diri kita aja nih ya, 1 jam ke depannya kita nggak tahu. Jadi kita setiap ngelihat postingan-postingan yang lewat, walaupun pemberitaannya kurang baik, tetap kita harus sikapi dengan bijaksana. Oke, gitu aja dulu ya. Haters ya, jangan goreng-goreng ya. Jaga ketikan, jaga komentar, karena kita nggak tahu nasib kita ke depan kayak apa. Itu aja. Karena kejahatan ada di mana-mana dan karma itu nyata. Sekian dan terima kasih. Tetap dukung Erika Carlina. Bye.